Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pada hari Kamis tanggal 30 September, hari terakhir bulan September, juga penutupan bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Berkenaan dengan penutupan bulan Kitab Suci ini saudari-saudara, gereja merayakan seorang kudus, Santo Hieronymus. Dia adalah orang kudus yang banyak berkutat mempelajari kitab suci. Bukan hanya itu, dia menerjemahkan kitab suci yang kemudian saat ini kita pakai, yang disebut sebagai Vulgata. Dia juga saudari-saudara yang mengatakan, barang siapa tidak mengenal kitab suci, dia tidak mengenal Allah. Saya Romagus CSR saudari-saudara mengajak kita sekalian hari ini merenungkan Injil Tuhan dari Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 70 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ. Makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Pada hari terakhir bulan September ini, pada penutupan bulan Kitab Suci Nasional, perikop Injil yang disampaikan kepada kita bicara tentang perutusan para murid. Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua. Ada 70 murid yang disebut. Jadi ini bukan kelompok 12 rasul, ini murid dalam arti yang jauh lebih luas saudari-saudara. Yesus mengutus 70 murid untuk mendahuluinya. Ini berarti saudara-saudari bahwa para murid tidak pergi untuk mewartakan diri mereka sendiri. Mereka pergi untuk mewartakan, mempersiapkan jalan bagi Yesus. Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tentu lalu tantangannya tidak enteng.
Yesus mengingatkan mereka diutus seperti domba ke tengah serigala. Artinya akan ada banyak risiko, banyak tantangan, banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa jadi berbahaya untuk mereka. Kadang mereka juga merasa tidak berdaya ketika berhadapan dengan penolakan, ketika berhadapan dengan macam-macam situasi penolakan, penganiayaan. Mereka kadang-kadang merasakan hidupnya terancam, ada di bawah ancaman. Tidak ada jaminan enak bagi mereka yang diutus. Selalu ada resiko. Itu seringkali kita katakan, selalu ada harga yang harus kita bayar. Kita mau berbuat baik saja Bapak Ibu Saudari-saudara. Seringkali ada orang yang masih berpikir negatif. Ada yang nyinyir. Apalagi untuk sebuah tugas besar, pergi mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah. Pergi hidup menurut nilai-nilai Injil, nilai-nilai Kristiani di tengah kehidupan yang seringkali memang tidak ramah untuk kita. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Kristus, kendati para murid sudah dibekali dengan kuasa, dibekali dengan tenaga untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang, tapi tidak ada jaminan enak, tidak ada jaminan kenyamanan. Karena itu Yesus memperingatkan, kalau kamu ditolak, kembaskan debu pada kakimu. Artinya, jangan jadikan peristiwa penolakan itu sebagai alasan yang membebani hatimu, membebani hidupmu. Tanggalkan, lepaskan, pergilah ke tempat lain. Itu yang harus dilakukan. Bukan menjadikannya sebagai beban hati, beban pikiran. Mengapa saya ditolak? Mengapa saya diperlakukan begini, begitu, dan sebagainya. Yesus katakan, pergilah, tinggalkan beban itu. Itu adalah debu yang melekat, tidak perlu dibawa. Lepaskan, relakan, pergi. Ini bagian dari, saudara-saudari, bagian dari konsekuensi hidup menjadi seorang murid Tuhan, diutus ke tengah dunia yang seringkali tidak ramah. Diutus ke tengah dunia yang seringkali butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Karena ada nilai-nilai kerajaan Allah yang harus diperjuangkan. Kebenaran, kebaikan, kejujuran, keadilan, kemanusiaan. Menyangkut harkat dan martabat orang yang harus diperjuangkan. Betapa itu saudara-saudari bukan pekerjaan-pekerjaan yang mudah. Bukan situasi-situasi yang semuanya akan enak-enak saja. Hari ini saudari-saudara kita merayakan Santo Hieronymus. Dia seringkali dijuluki sebagai kitab suci yang hidup. Sebab hampir seluruh hidupnya memang diabdikan pada kitab suci. Dia memaknai perutusannya untuk pergi mewartakan kerajaan Allah itu lewat kitab suci yang dia gumuli, yang dia bagi-bagi dalam ayat-ayat, pasal-pasal. Ini Santo Hieronymus yang mengerjakan. Dan dia pula yang terus memotivasi, mendorong kita dengan mengatakan, kalau Anda tidak kenal kitab suci, Anda tidak mengenal Allah. Sebab Allah dinyatakan di dalam kitab suci. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, karena pengetahuannya yang luas dan mendalam tentang kitab suci, lalu Santo Hieronymus juga karena dilengkapi dengan kecakapannya di dalam berbahasa Latin, berbahasa Yunani dan Ibrani. Lalu dia ditugaskan oleh Paus Damasus untuk membuat terjemahan baru atas seluruh Alkitab.
dari bahasa Yunani dan Ibrani ke dalam bahasa Latin. Itu yang saya katakan tadi sebagai Vulgata. Untuk melakukan tugasnya itu lalu dia pindah ke Bethlehem dan tinggal di sana selama kurang lebih 30 tahun. Untuk bekerja, untuk belajar, untuk bersemedi, merenungkan firman Tuhan. Hasil karyanya dinamakan Vulgata, yang berarti popular atau populer, yang sampai kini dipakai di dalam naskah-naskah liturgi Romawi dan dianggap sebagai terjemahan yang resmi dan sah oleh gereja. Saudara-saudara, hidup Santo Hieronymus sungguh mencerminkan kebulatan hatinya untuk mengikuti panggilan Tuhan, untuk melaksanakan perintah perutusan dari Tuhan. Dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk melaksanakan tugas panggilan Tuhan melalui gereja. Dia sungguh melaksanakan sabda Yesus, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ketulusan dan kebulatan hati Santo Hieronymus pada panggilannya telah menghasilkan buah-buah kehidupan yang mengagumkan. Semoga kita saudara-saudari bisa meneladani semangat panggilan Santo Hieronymus untuk rajin membaca firman, rajin tekun merenungkan firman, dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman, sebagai pelita bagi hidup kita. Sebab barang siapa tidak mengenal kitab suci, sekali lagi dia tidak mengenal Allah. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong. Santo Hieronymus mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami, atas perutusan-Mu yang meski tidak mudah tapi mesti kami laksanakan. Terima kasih untuk kesaksian hidup Santo Hieronymus, orang kudus-Mu yang mengabdikan hidupnya, mengabdikan dirinya untuk mempelajari kitab suci dan mewartakannya melalui tugas perutusannya. Mampukan kami agar setelah menggumuli kitab suci sepanjang bulan September ini, kami terus disemangati, kami terus diinspirasi untuk menjalani hidup ini dengan berpedoman pada firman, firman yang menghidupkan, firman yang menyelamatkan. Ingatlah dengan penuh kasih ya Bapa akan hamba-Mu, Bu Teti Hui, yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Berkati dia dengan segala berkat rohani dan jasmani yang diharapkan. Anugerahkanlah kesehatan yang baik. Berkatilah dalam keluarga, dalam segala usaha, dalam segala pelayanannya. Semoga hidupnya senantiasa memancarkan kasih dan kemurahan-Mu. Semoga perutusannya senantiasa menghasilkan buah-buah yang baik. Engkau yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.